Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas, Mbak, Bapak, dan Ibu sekalian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan penulisan introduction atau pendahuluan, metode, dan result atau hasil. Langsung saja kita mulai pada bagian introduction. Komponen pertama yaitu latar belakang secara umum yang harus menjelaskan tema apa yang diangkat dari peneliti dalam melakukan pengujian dataset tersebut dan mencari jawaban baru yang nanti akan dijadikan sebagai metode usulan. Pada studi kasus ini, penulis mengawali dengan bercerita mengenai pentingnya Intelligent Transportation System untuk meningkatkan keamanan dan mobilitas pada transportasi. Selanjutnya, penulis menjelaskan kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dari Intelligent Transportation System. Penulis mengelompokkan kemampuan Intelligent Transportation System menjadi dua bagian, yaitu sisi infrastruktur dan sisi kendaraan. Pada kalimat terakhir, penulis menegaskan ingin memanfaatkan ketersediaan low-cost kamera dan embedded system. Komponen kedua yaitu latar belakang yang lebih spesifik. Usahakan untuk memberikan gambaran terkait kesulitan-kesulitan apa yang akan ditemui saat melakukan penelitian nanti. Pada contoh kali ini, penulis memaparkan beberapa kendala yang dihadapi yang menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian, yaitu keterbatasan frame rate dan resolusi dari kamera, serta keterbatasan kemampuan dari embedded device. Kemudian, komponen ketiga yaitu knowledge gap. Bagian ini harus menjelaskan apa yang belum diketahui dan solusi seperti apa yang diinginkan. Pada contoh paper kali ini, akibat penurunan frame rate video, maka objek seakan-akan menjadi lebih cepat. Sehingga pada penelitian ini ditekankan pada solusi untuk fast motion object tracking. Terakhir yaitu komponen here we show yang meringkas secara singkat metode dan temuan atau keterbaruan apa yang didapat dari penelitian Anda. Di sini cukup menjelaskan apa yang akan kita tampilkan nanti di akhir pengujian, yaitu penggunaan dynamic swarm particle untuk metode trackingnya. Penulis juga menjelaskan lebih detail mengenai komponen-komponen dari dynamic swarm particle. Selanjutnya, bagian metode, subbab ini memuat semua komponen yang berkaitan dengan metode usulan dan rancangan eksperimen yang akan dilakukan. Komponen pertama, yaitu alasan tidak menggunakan metode lain, dijelaskan dalam bentuk subbab related work seperti pada gambar berikut ini. Penulis memberikan review dari beberapa paper untuk dua topik, yaitu particle filter dan particle swarm optimization. Komponen kedua adalah tujuan. Pada komponen ini harus dijelaskan tujuan dari setiap subbab metode yang menyusun metode usulan. Pada contoh cuplikan paper di atas, penulis menjelaskan tujuan dari model observasi yang merupakan sub metode pada metode usulan, yaitu untuk membuat representasi demi mendeskripsikan objek yang diamati. Komponen ketiga, metode usulan yang dijelaskan dalam bentuk subbab DSP tracker. Titik fokus pembahasan dalam penulisan ada pada penjelasan metode usulan yang dikerjakan beserta urutan skenario eksperimen dengan menyebutkan semua parameter menggunakan bantuan visualisasi seperti tabel, gambar, dan grafik. Baik, kita akan move on ke bagian selanjutnya, yaitu hasil atau result. Secara umum, bagian ini terdiri dari dua komponen, yaitu data hasil eksperimen dan penjelasannya. Pada bagian ini, hasil eksperimen dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau visualisasi lainnya. Apa saja data yang harus ditampilkan? Itu akan bergantung pada skenario eksperimen penelitian Anda.
dan akan dijelaskan pada bagian metode. Pada paper ini penyajian data sudah cukup jelas, yaitu data yang diperoleh dari hasil pengujian antara metode usulan dengan baseline dan antara metode usulan dengan state of the art dalam bentuk tabel dan diagram plot seperti pada gambar berikut ini. Penjelasan masing-masing datanya sudah cukup karena menunjukkan bahwa hipotesis penelitian terbukti dan dapat menunjukkan bahwa hasil dari metode usulan dapat berpengaruh dan memiliki kontribusi dalam penelitian topik sejenis. Baik, Mas, Mbak, dan Bapak Ibu penonton video ini, kita cukupkan dulu pembahasan bagian ini. Pembahasan akan dilanjutkan pada video selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai penulisan discussion.